Baik, selamat datang di podcast Political Energy, Center of Energy. Selamat datang kembali para pemirsa yang ada di YouTube maupun di Instagram. Jangan lupa like, comment, and share di podcast Political Energy. Nah, kali ini, Sobat Energi, kita akan membawakan yang lagi viral, yaitu perihal energi, yaitu terutama air, yang sedang lagi viral hangat-hangatnya ini, diperbincangkan perihal kasus yang ada di Subang. Nah, hari ini kita akan membawakan podcast dengan tema merebut kembali hak atas air, yang dimana air ini adalah sumber kehidupan, hak dasar setiap manusia, dan anugerah yang seharusnya tak bisa dimiliki oleh siapapun. Namun, di negeri ini yang dikelilingi sungai, danau, dan dihujani berkah setiap musimnya, kita justru dihadapkan dengan kenyataan yang baik. Air ini sudah menjadi komoditas, sesuatu yang bisa diperjualbelikan, dimonopoli, bahkan diperebutkan. Baik, langsung saja pembahasan dengan tema merebut kembali hak atas air ini kita akan berdiskusikan bersama narasumber yang sebelumnya sudah datang di podcast Political Energy. Hari ini kita undang kembali untuk mendiskusikan perihal tersebut, yang dimana dia mengulas merebut kembali hak atas air ini dalam suatu tulisan yang ada di Kompas. Halo, selamat datang Mas Rifki. Halo, selamat malam, Vi. Ini saya batuk-batuk kayaknya belum minum ini. Oh, Tadi silakan Mas Raffi silakan. minum air, ya ditawarin saya soalnya. Oke. Belum kita berdiskusi, mungkin bisa minum dulu Mas Rifki biar nanti Iya, iya. diskusinya kita agar agak lancar lah seperti itu, karena air ini sebagai energi kita untuk berdiskusi pada malam hari ini. Nah, baik, Ya, Mas Rifki ini sebagai direktur di Institute of Development Studies, dan juga hari ini membidangi beberapa organisasi yang terutama di bidang energi. Nah, tidak lupa juga Mas Rifki ini salah satu wisudawan dari Universitas Indonesia juga di Fakultas Hukum, yang dimana kuasinya perihal energi juga. Oke, baik. Baik Mas Rifki, kita mungkin ya, akan berdiskusi agak lama ya pada malam hari ini, karena kita akan membahas dengan tema merebut kembali hak atas air. Nah, perihal air hari ini kan lagi gencar-gencarnya dan lagi hangat-hangatnya untuk diperbincangkan lah. Kasus Deddy Mulyadi yang kemarin yang sudah di salah satu merek air yang selama ini diperjualbelikan, yang konon katanya mindsetnya besar ini air dari gunung, tapi kenyataannya bukan dari gunung, seperti itu. Jadi, oke juga Mas Rifki, Mas, hari ini saya akan sedikit mengulik dari tulisan Anda yang berada di Kompas dengan beberapa instrumen yang mungkin per hari ini sama dengan diskusi kita pada hari ini. Ya. Pada kasus kita langsung terjun ke percontohan atau yang lagi hangatnya ini, yang kasus yang ada di Subang, Mas. Kalau yang ada di Subang, Anda ulas di berita halaman Kompas dengan tulisan Anda yang menyentuh tulisan tersebut dengan ada komposisi dari sisi konstitusional sekaligus moral bangsa. Nah, seharusnya atau apa sih yang sesungguhnya paling yang ingin Anda sampaikan kepada publik lewat tulisan itu? Apakah ini hanya sekedar kritik Anda terhadap air dan kebijakan per hari ini, atau mungkin kritik terhadap suatu perusahaan, atau cerminan dari krisis tata kelola sumber daya alam kita secara keseluruhan, ya, terutama yang ada di Indonesia. Monggo, Mas Rivi. baik, Mas Raffi, Raffi. Sebelumnya selamat malam tuh teman-teman di Political Energy ya, yang konsisten itu hari ini membahas sektor energi, sumber daya alam. Terus saya lihat juga podcastnya sudah luar biasa membahasnya dan berbagai hal itu. Nah, tapi kalau dipertanyakan gitu kan, berangkat dari tulisan saya di Kompas,
mengenai hak atas air itu, merebut kembali daulat air dan sebagainya itu, perlu saya tekankan di sini saya tidak ada kritik terhadap perusahaan siapapun itu. Artinya tidak ada sentimen dengan pihak korporat ataupun apa, tidak ada sentimen terhadap itu. Cuma yang menjadi menarik itu isu hari ini, saya agak kurang fokus kalau Sarofi langsung minum air ini. Saya menjadi apa namanya menjadi bagus hari ini kondisinya kita menjadikan isu yang kemarin ada di Jawa Barat gitu ya, sidak daripada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu dalam dalam sidaknya di apa namanya di salah satu perusahaan global gitu ya, artinya internasional, ternyata ada temuan air itu bukan dari pegunungan tapi dari sumur bor yang ada di wilayah ataupun di sekitar masyarakat gitu. Nah, kasus di Subang ini sebenarnya bukan sekedar konflik antar warga ya atau dan perusahaan air kemasan gitu, tapi simbol dari bagaimana negara itu memahami sumber daya alamnya itu, terkhususnya air sebagai amanat konstitusi itu. Artinya kalau kita kembali lagi buka gitu di mandat itu amanat konstitusi pasal 33 ayat 3 itu kan itu sudah jelas tertulis bumi air itu air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan diperuntukkan sebesar-besar kemakmuran rakyat itu. Nah, saya melihatnya juga negara ini juga tidak ada di dalam proses apa namanya pengusahaan itu terkhusus air itu yang dalam kasus ini di Jawa Barat itu. Nah, sebagai mandat konstitusi ya saya melihatnya ini air ini bukan komoditas ekonomi gitu, tetapi hak hidup rakyat. Bayangkan kita kalau melihat daripada statement-statement orang-orang kesehatan ya dokter-dokter ataupun orang-orang kesehatan itu ahli kesehatan, kita kalau tidak makan 3 sampai mungkin seminggu itu tidak makan ya, artinya makan. Tapi kalau kita tidak minum air, itu yang menjadi problem dalam kesehatan kita itu. Nah, di tulisan saya ini, saya ingin menunjukkan bahwa krisis air adalah krisis tata kelola gitu. Baik tata kelola pemerintahan, tata kelola pengusahaan, tata kelola hak penguasaan negara, dan sebagainya gitu. Ketika izin gitu kan, negara kan lewat mandat konstitusi ataupun mungkin dalam teori di sektor sumber daya alam itu kan kalau saya pelajari di kampus itu dulu selalu mengedepankan teori public trust, sorry bukan mengedepankan ya, kita sering membahas teori public trust yang artinya masyarakat itu memberikan mandat kepada negara atau pemerintah untuk memberikan haknya gitu, haknya diberikan pada negara lewat hak penguasa negara gitu yang tercantum dalam pasal 33 itu, yang harapannya apa tujuannya bisa berbesar kemakmuran rakyat. Nah, di teori public trust itu saya di kasus ini juga tidak melihat gitu negara itu juga hadir secara tegas gitu ketika terjadi penyelewengan dalam tata kelola sektor sumber daya air. Nah, negara juga hadir itu dalam hal ini memberikan bentuknya izin. Artinya izin itu juga mungkin kita tahu ya, izin itu apa yang dimaksud izin ya, izin itu ya kegiatan yang sebenarnya tidak boleh tapi dilegalkan gitu. Maka dinamakan izin atau perizinan. Nah, ketika izin yang menjadi lebih penting itu daripada hak masyarakat dan investasi lebih tinggi nilainya dari keadilan itu. Saya rasa kasus di Subang itu hanyalah satu potret itu dari ribuan daerah lain ya, yang mungkin airnya diambil gitu, yang mengalami persoalan serupa gitu. Jadi menurut saya kasus di Subang ini bukan tentang satu perusahaan saja, Bi, tapi tentang cara kita menata ulang relasi antar negara dan perusahaan atau apa namanya pelaku usaha, terus pasar dan rakyat dalam mengolah sumber kehidupan khususnya sumber air. Itu kira-kira, Bi. Oke, jadi Mas Rifki menyebutkan bahwasanya air itu dalam pasal 33 ayat 3 adalah suatu hak. Nah, betul Mas. Maksudnya air ini kan sebagai hak ya, bukan barang dagangan tapi kan tentang perjuangan rakyat bagaimana merebut kembali kedaulatan sumber daya yang seharusnya dikelola dan untuk di kesejahteraan bersama yang terkandung dan dikemas oleh pasal 33 ayat 3 ini. Oke, berdiskusi selanjutnya Mas. Jadi Mas Rifki mengatakan di salah satu tulisan, seringkali Anda menyebut negara ini sebagai fasilitator bisnis, bukan pelindung hak dasar warga. Seharusnya kan negara sebagai hak dasar warga. Nah, mengapa sih di beberapa kali tulisan itu Anda menyebut bahwasannya negara kerap hadir sebagai fasilitator
bisnis. Nah, apakah penguasaan sumber daya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini, apakah ini sebagai akibat lemahnya hukum atau karena orientasi pembangunan kita yang mungkin sering terlalu ekonomi sentris? Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Monggo, Ya silakan. jadi gini, kita ini kan kita harus sadar ya, kita ini negara berkembang yang kita itu butuh sumber daya alam kita itu sebagai untuk modal pembangunan. Artinya modal pembangunan itu ya apa? Ya untuk bangun fasilitas masyarakat, untuk membangun apa namanya, pemenuhan pendidikan dan sebagainya lah. Ya kita tahu kita ini negara berkembang dan kita punya kekayaan sumber daya alam yang luar biasa gitu. Nah, dalam kasus air ini, di mungkin ini menjadi, mungkin nanti kita bisa merefleksikan gitu ya. 2013 kalau tidak salah gitu ya, di tulisan saya juga saya tegaskan gitu. Putusan Mahkamah Konstitusi itu jelas gitu, menegaskan bahwasanya air itu tidak boleh menjadi komoditas yang private. Artinya dibuat bisnis secara ansih. Dalam hal ini, putusan MK itu dapat kita tafsirkan dan itu uji materinya langsung dibatalkan. Jadi undang-undang tentang sumber daya air itu kalau nggak salah 2004 dan 2007 itu dibatalkan itu. Dibatalkan secara keseluruhan dan kembali pada undang-undang yang lama. Nah, MK juga tidak sepakat bahwasanya air itu digunakan sebagai komoditas bisnis. Nah, lemahnya peran negara dalam menjaga sumber daya air ini sebenarnya berakar pada orientasi pembangunan yang masih menempatkan gitu ya, pertumbuhan ekonomi itu di atas kesejahteraan rakyat. Artinya dikedepankan pertumbuhan ekonomi dulu, baru kesejahteraan rakyat itu. Itu yang menurut saya perlu kita bahas ulang gitu. Kita perlu diskusikan dengan masif. Apakah pertumbuhan ekonomi ini menjadi satu-satunya alat ukur gitu kesejahteraan bagi masyarakat atau bagaimana gitu. Negara itu kadang sering menafsirkan ya penguasaan saja itu terhadap sumber daya alam sebagai hak untuk memberikan izin ya seperti saya sebutkan di awal tadi, bukan kewajiban untuk melindungi atau tafsiran di kata terakhir pasal 333 yaitu sebesar-besar kemampuan rakyat itu. Padahal pasal 33 itu kan kita tahu juga itu menegaskan bahwa penguasaan negara itu berarti hadirnya negara sebagai fungsi pengaturan, pengawasan, pengelolaan, pengusahaan dan sebagainya itu sesuai tafsir MK bagus besar-besar kemampuan rakyat itu. Problemnya masalahnya itu bukan hanya hukum yang lemah, tapi juga paradigma yang keliru. Negara ya sibuk menjadi pengelola izin, terus habis itu terkadang berbisnis di dalam izin tersebut gitu, dan sebagainya gitu. Kalau pada konteks pertanyaan ini, ya kita perlu membalik arah gitu. Dari negara yang memperdagangkan sumber daya alam, artinya lewat proses perizinan atau arbitrasi dan sebagainya itu, ini harus berketat gitu. Menjadi negara yang menjamin hak hidupnya rakyat dan sebesar-besar kemampuan rakyat. Maksud saya adalah kita itu punya platform atau bahasa-bahasa gensi ya. Kita itu punya pasal 33 ini sebagai pedoman pengelolaan sumber daya alam kita. Di dunia itu kita sudah membahas bagaimana food, energy, and water gitu atau fuel itu menjadi komoditi yang harus dilindungi gitu. Ketika ada perang, ketika ada krisis gitu kan, itu yang akan diserang. Pertama adalah daulat pangannya, pangannya, terus habis itu energinya, yang ketiga air, Pak. Nah, air ini harus dipikirkan penting selain daripada pangan dan energi. Ini yang menurut saya mungkin ini menjadi peringatan gitu bagi presiden kita Prabowo. Padahal presiden juga sudah membentuk ya Satgas swasembada energi, percepatan swasembada energi dan swasembada air itu kalau nggak salah yang diketuai oleh Menko Pangan. Ini perlu untuk dievaluasi secara menyeluruh gitu. Bagaimana tata kelola sumber daya alam kita terkhususnya air yang menurut saya ini dalam sependek pengetahuan saya juga masih jauh gitu ya. Yang banyak masih dikuasai oleh korporasi-korporasi ataupun perusahaan-perusahaan yang jauh daripada sebesar-besar kemampuan rakyat. Nah, sederhana saja lah. Air itu kan milik negara dan bangsa gitu. Tapi kebanyakan masyarakat kita ini sekarang sudah beli air kemasan kok. Air minum dalam kemasan atau AMDK gitu kan. Itu diperjualbelikan itu. Nah ini yang mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih panjang gitu ya. Siapapun boleh mendiskusikan ini sebagai bentuk refleksi apakah air ini pantas gitu sekiranya dijual belikan
atau bagaimana gitu seharusnya. Kira-kira itu Pak Sarafi. Oke, baik terima kasih Mas Rizky. Jadi disinggung juga perihal apa air dan privasi bagaimana korporasi. Nah, kebanyakan per hari ini kan kepentingan korporasi kan lebih kepentingan ke politisi kan daripada kepentingan rakyat. Terutama di air ini. Kenapa kita membahas air ini? Karena setiap tahunnya persoalan air ini mesti ada. Entah itu air kekeringan air, entah itu kurang air dan lain sebagainya. Padahal kalau kita Hmm. menelisik dari meneropong dari bagaimana letak geografis kita yang dimana ada hujan, terus ada pegunungan dan danau dan sungai Ya, lainnya, kata saya. ya, kemakmurannya dan apa ekologisnya itu kan masih bersumber daripada hal itu. Nah, Hmm. harus kita akan berlanjutkan perihal diskusi terutama tentang tulisan yang menyangkut air ini dari Mas Rifki sendiri. Nah, ada hal yang mungkin saya agak jelitik dalam tulisan tersebut, saya baca tersebut tentang privatisasi yang terselubung dalam pengelolaan air ini, Ya. seperti model outsourcing, DBO, dan public-private partnership. Nah, bagaimana sih Anda, Mas Rifki, melihat batas moral dalam konstitusi antar kerjasama pembangunan yang sah Ya. dengan penyerahan kedaulatan sumber daya kepada pasar yang lebih luas? Monggo, silakan Mas Ya. Rifki. Jadi tegas ya, privatisasi air ini ya memang tidak disebut secara terang-menerang gitu. Artinya dalam pengusahaan sektor sumber daya alam memang tidak boleh. Apalagi putusan Mahkamah Konstitusi itu jelas melarang gitu. Privatisasi sektor sumber daya alam, terutama sumber daya air. Karena air itu menguasai ya jadi itu orang banyak dan langsung bersentuhan pada masyarakat. Nah, di putusan itu pun eh, juga apa ya, juga menafsirkan gitu. Terkadang privatisasi itu dalam bentuk hal yang terselubung gitu. Artinya eh, disamarkan bentuknya. Tapi sebenarnya privatisasi. Padahal di banyak kasus itu yang terjadi itu pergeseran fungsi negara itu dari dari perlindungan menjadi penyedia akses bisnis bagi korporasi, model contoh DBO atau P3 gitu kan, atau private public partnership gitu, bisa bermanfaat jika dijalankan dengan prinsip transparan dan kendali negara yang kuat itu. Artinya sebenarnya kalau di negara-negara lain itu dalam konsep privatisasi itu yang mendorongnya adalah apa namanya keterbukaan, terus habis itu transparansi, terus habis itu mendorong bagaimana tata kelola yang bagus gitu. Tapi kan kita lihat di Indonesia masih masih jauh daripada itu. Tapi jika kita itu hanya melihat pintu masuk dari penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak, artinya dalam hal ini korporasi, itu pelanggaran terhadap konstitusi gitu. Artinya melanggar daripada putusan MK dan melanggar daripada pasal 33 ayat 3. Batas moral sederhana, Vi. Selama kebijakan air meniadakan hak rakyat gitu atas sumber daya air yang bersih gitu, maka negara telah melampaui mandatnya. Artinya kalau kita sekarang ya mungkin mendapatkan air itu dengan cara membeli gitu, dengan cara apa namanya tidak gratis ataupun dengan harga yang mahal, ya menurut saya negara ini telah melampaui mandatnya gitu. Ya ini harus dievaluasi secara tata kelola dan pengelolaannya. Nah, demokratisasi air itu yang saya singgung di tulisan saya ini artinya juga memastikan setiap tetes air itu dikelola untuk kehidupan gitu, bukan untuk semata-mata keuntungan bisnis semata. Yang dimaksudnya adalah bahwasanya air itu tidak boleh sebatas untuk privatisasi atau pengusahaan, tapi air itu ya untuk besar-besar pamor rakyat. Jadi tidak ada ke depan itu dalam hal ini mungkin contoh kasus di Subang ini jadi lebih balik ya, harapan kita semua gitu ya, semoga harapannya tidak ada gitu kasus-kasus yang dimana ataupun pembenahan tata kelola air sumber daya air yang lebih transparan gitu, yang lebih memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat terutama di wilayah-wilayah yang mereka menjadi sumber industri ataupun pabrik daripada perusahaan-perusahaan pengelola sumber daya air itu. Baik Mas Rifki, sebelum kita Hmm, lanjut berdiskusi yang lebih panjang lagi, saya mau ya. minum dulu. Kayaknya butuh energi nih. Iya, iya. Ya, artinya kamu aja ngomong aja masih harus kita butuh air. Artinya air ini kan menjadi hal yang penting gitu kan. Ya, Air ini betul. menjadi hal yang sangat dibutuhkan menjadi dasar hidup kita, gitu.
selain makan dan energi. Oke Mas Riki, ini langsung saja ke agak nyontek juga dalam pikiran saya. Hmm. Kita Hmm. berdiskusi pada malam hari ini. Nah, kalau kita berbicara air kan, tadi sudah disalahkan misalnya pada pasal 33 ayat 3. Air salah satu isi dari pasal tersebut adalah sebagai bentuk untuk kemakmuran yang kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, pada konteks ini, hari ini perusahaan-perusahaan air ini yang menjadi komoditas komoditas air yang sangat besar ini dan konsumennya juga besar masih diolah oleh perusahaan-perusahaan swasta. Nah, saya berpikiran bahwasanya kenapa nggak negara sendiri yang untuk Ya. memproduksi atau memasarkan dengan harga yang mungkin cukup lebih ekonomis. Nah, dikembalikan lagi, maksudnya hak untuk itu dikembalikan lagi untuk masyarakat. Bahwasannya per hari ini saya masih belum melihat bahwasannya ada suatu BUMD atau BUMN perusahaan dari negara yang mengelola air ini. Kebanyakan per hari ini swasta semua. Mungkin bagaimana tanggapan Rizky untuk hal, maksudnya pikiran yang ada dalam saya dalam diskusi pada Ya. hari ini. Ya ini sebenarnya kan kalau kita melihat memang faktanya kan memang banyak ya, pengelolaan sumber daya air kita itu dikelola oleh perusahaan swasta gitu, apalagi perusahaan global yang mereka memang sudah lama itu di Indonesia sebelum era reformasi kalau tidak salah ya, sebelum tahun 2000-an mereka sudah ada dan transformasinya cepat dan sekarang persaingan bisnisnya cukup lumayan padat gitu. Banyak perusahaan-perusahaan air itu baik itu swasta, global, lokal, terus juga berbagai apa namanya organisasi masyarakatan hingga pesantren itu juga sudah punya produk air gitu. Nah, sebenarnya itu bukan menjadi problem ya ketika tata kelola sumber daya air itu dikelola dengan baik. Artinya dikelola dengan baik itu harganya tidak boleh mahal, harganya itu harus tetap ekonomis dan tersedia untuk masyarakat gitu. Seperti layaknya BBM, seperti layaknya listrik, seperti layaknya pangan gitu. Semuanya harus tersedia dengan baik di masyarakat, harganya murah, habis itu dapat dirasakan manfaatnya, dan siapapun pengolahnya, itu juga tidak ada masalah karena di mandat hak asasi negara itu juga boleh memberikan kebijakan, pengaturan, pengusahaan, pengawasan dan sebagainya. Dan hari ini dalam konteks hukum bagaimana tata kelola sumber daya air itu betulnya perizinan. Kalau di sektor komoditi sumber daya alam lain kan ada yang sifatnya kontrak kerjasama dan sebagainya kan. Tapi kalau di sumber daya air itu konsepnya perizinan. Nah, perizinan ini sebenarnya menjadikan negara itu lebih kuat gitu ya, daripada konsep kerjasama. Walaupun perizinan ini terkadang masih banyak problematika yang cukup kompleks ya, mulai dari berbagai hal, sinkronisasi ekosektoral, sinkronisasi harmonisasi peraturan perundangan dan sebagainya gitu. Nah, tapi dalam hal ini mungkin ya di apa namanya di kasus Jawa Barat ini sekaligus kita juga membedah bagaimana tata kelola sumber daya air, harusnya ini menjadi titik balik untuk perbaikan. Bagaimana sumber daya air itu bisa terakses dengan mudah oleh masyarakat. Terus kedua, apabila diberikan nilai ekonomis ya harus di nilai yang murah dan bisa diakses seluruh masyarakat dan tersedia dengan bagus gitu. Maksud saya adalah siapapun boleh untuk pengusahaan sektor sumber daya alam kita gitu. Walaupun juga mungkin BUMN maupun BUMD masih belum banyak yang memiliki gitu ya. Tapi saya rasa di pembahasan kita ini maupun di kasus di Jawa Barat menjadi titik balik dan mungkin membuka ya bagaimana tata kelola sektor sumber daya air ini khususnya di Indonesia dan negara kita itu bisa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu. Itu Pak Oke, Syafri. oke baik masih sangat Hmm, cukup mencerahkan dan bahasanya ya, dalam diskusi ini kenapa nggak BMD? Bahasanya ya tadi apa yang saya sampaikan bahasanya boleh dilakukan siapapun asal ketersediaannya dan kebermanfaatnya bagi masyarakat tidak jauh lah dari betul, yang paling tinggal masyarakat. betul, Oke. betul. Oke Mas Iwi, kalau tadi kan kalau boleh saya menarik ke belakang dari diskusi Mas Riki dan Mas Riki sampaikan kepada Hmm, di podcast ini. Tadi Mas hmm, Riki sempat menyinggung bahwasanya
air ini, isu air ini dengan krisis iklim yang mungkin nantinya bila ya, ada krisis iklim ini tidak ya, jangan apa ya disepelekan lah perihal itu ya, karena ketahanan pangan dan transisi energi berlanjutan ini sangat menjadi satu kesatuan nantinya. Nah, ya, bagaimana sih prinsip kalau kita berbicara per hari ini ya? Demokrasi air, kalau kita boleh saya mengutarakan prinsip demokrasi air ini dapat diterjemahkan menjadi demokrasi energi di Indonesia, terutama dalam energi terbarukan. Kalau tidak jauh dalam apa ya skema skema monopoli mungkin ya, betul. yang Hmm, mengabaikan kedaulatan dan hak kepentingan rakyat yang di Indonesia. Monggo, silakan. ya. Jadi saya juga pernah menulis ya di harian Kompas itu distorsi demokratisasi energi yang terkadang kita itu masih jauh gitu ya masyarakat untuk dilibatkan dalam proses pembangunan sumber energi itu ataupun pembangkit listrik di energi terbarukan khususnya. Nah, prinsip demokrasi air itu sejatinya itu dapat kita menjadikan fondasi ya bagi untuk proses ataupun tujuan demokratisasi energi. Karena air itu sumber apa namanya dapat kita lihat ada PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, terus ada juga hidrogen dan sebagainya itu bisa menjadi pembangkit untuk menerangi listrik maupun energi bagi masyarakat desa di Indonesia. Keduanya bicara tentang akses ya, baik demokrasi maupun juga demokratisasi energi sektor air itu, yaitu ya keadilan, terus apa namanya keberlanjutan, dan juga akses bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan air maupun juga energi. Kalau air dibiarkan dikuasai oleh korporasi, artinya tidak dikuasai dengan baik oleh negara dan dibiarkan tanpa ada pengawasan yang bagus, kita ini akan melihat pola serupa di sektor energi terbarukan yang lain gitu. Yang dimana mungkin apa namanya sumber-sumber energi itu ya jauh daripada kata partisipasi, kata transparansi dan sebagainya. Ya hari ini energi surya, angin atau mungkin yang lain itu kan mulai sudah dilirik gitu ya dari berbagai kelompok-kelompok besar ataupun korporasi besar itu baik global maupun nasional itu yang terkadang masih jauh ataupun mungkin geothermal gitu ya yang ramai di NTT juga masih jauh dari kata partisipasi masyarakat hingga berbagai penolakan dan diskusi-diskusi panjang dilakukan. Nah, demokratisasi energi ini berarti yang saya maksud adalah membangun kedaulatan rakyat itu atas sumber energi lokal itu, ya energi dari desa, komunitas energi, dan energi berbasis gotong royong. Menurut saya transisi energi ini tidak boleh menjadi proyek elit gitu ataupun gerakan sosial yang hanya sebatas dirasakan oleh berbagai orang saja tidak menyeluruh gitu yang harapannya ya bisa menyalakan kembali diri rakyat. Air ini juga menjadi potensi yang sangat besar gitu ya saya lupa datanya tapi data dari Kementerian SDM itu cukup lumayan besar dengan belajar dari air gitu ya ataupun potensi air hingga kemarin kasus di Subang Jawa Barat kita diajarkan bahwa sumber daya alam itu bukan hanya soal teknologi gitu tapi soal keadilan dan keberpihakan kita kepada masyarakat sesuai dengan mandat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Gitu Mas Arfi. Oke, Mas Rudy, maksudnya tadi sudah dijelaskan mulai awal bagaimana air, apa isu-isu air terkini, terus bagaimana selanjutnya kedaulatan air itu sendiri, bagaimana dibentuk dalam pasal 33 ayat 3. Mungkin kita akan menutup rangkaian diskusi ini dalam pertanyaan yang mungkin yang terakhir juga mungkin bisa masuk di statement juga di pertanyaan ini sekaligus statement Mas Luki. Ya, Kalau saya melihat di bagian akhir dari tulisan Mas Luki ya, sendiri, di bagian penutup, Anda menulis bahasanya menjaga kedaulatan air berarti menjaga kehidupan kita. ya, Jika harus mungkin saya merumuskan satu pesan bagi para pembuat kebijakan dan generasi muda hari ini, mungkin apa yang paling mendasar dari kedaulatan air ini yang harus kita jaga di tengah arus investasi dan modernisasi ini? Mungkin apa ya yang bisa ya. sampaikan Ya kepada lagi-lagi ya. Nah, siap. Ya lagi-lagi ya kita harus sadar ya sebagai negara berkembang dan juga apa namanya untuk mendorong ekonomi memang dibutuhkan investasi sebagai modal pembangunan dan sebagainya gitu. Tapi perlu diingat apa itu sekalian pemegang kebijakan gitu.
mungkin siapapun itu baik Kementerian PUPR yang membidangi sumber daya air maupun juga Kementerian SDM ya yang mengurusi soal izin di Badan Geologi itu. Saya melihat gitu ya, kedaulatan air ini bukanlah konsep hukum semata gitu, melainkan tanggung jawab moral negara terhadap kehidupan gitu. Air adalah darah bumi yang artinya mengalir juga mengaliri gitu tubuh kita semua gitu. Ketika air itu dimodifikasi gitu, kemanusiaan kehilangan jantungnya. Pesan saya sederhana ya, negara tidak boleh absen dalam melindungi hak rakyat atas air. Ya sebagaimana ya negara tidak boleh absen dalam melindungi kehidupan diri sendiri. Ataupun kita juga tidak boleh apa namanya absen terhadap diri sendiri karena air itu bagian daripada kehidupan kita. Ya bagi generasi muda ini panggilan kesadaran ya, Vi. Jangan biarkan itu air menjadi simbol ketimpangan, tetapi jadikan ia medium untuk solidaritas. Menjaga kedaulatan air berarti menjaga masa depan bangsa, artinya generasi dan anak cucu kita ke depan, karena setiap tetes air itu menyimpan hak, sejarah, dan harapan. Jika kita gagal gitu menjaganya hari ini, kita sedang menulis krisis kemanusiaan untuk generasi esok dan mungkin anak cucu kita. Mungkin sedikit saya ingin sampaikan gitu. Air itu kan mengajarkan banyak hal ya tentang arti kehidupan, keadilan, keberlanjutan gitu. Dari Subang ya, dari Jawa Barat yang kasusnya yang dikemukakan oleh Pak Gubernur itu, kita belajar bahwa krisis air bukan hanya soal alam yang menipis, tapi tentang nurani bangsa yang mulai kehilangan arah ini. Ketika negara absen dari pasar mengambil alih, dan pasar mengambil alih, maksud saya mengedepankan ekonomi itu, yang hilang bukan sekedar air gitu, melainkan kedaulatan rakyat atas hidupnya sendiri. Maka tugas kita hari ini gitu, ya, sebagai generasi muda mungkin tidak sederhana, tapi cukup fundamental, memastikan setiap tetes air, setiap kilowatt energi kembali kepada rakyat. Karena keadilan sumber daya alam ataupun dalam hal ini konteksnya sumber daya air adalah fondasi keadilan sosial gitu. Menjaga air berarti menjaga masa depan, menjaga energi berarti menjaga peradaban, dan menjaga keduanya berarti menjaga Indonesia agar tetap hidup berdaulat dan berkeadilan bagi semua untuk Indonesia Mas 2045. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rifki atas kesempatan dan waktunya telah mampir di podcast Political Energy ini yang dimana kita Ya, di podcast ini sangat disuguhkan dari pernyataan-pernyataan dan sikap Mas Rifki perihal kebijakan dan perihal bagaimana kondisi yang mungkin bisa jadi krisis iklim dan lainnya dan dikemas dalam apa juridis dalam pasal 33 tadi ayat 3 perihal yang dimana di dalam pasal itu menyebut air bahasanya. Makanya kita mengangkat tema pada malam ya, ini menyebut kembali hak atas air. Mungkin itu saja Mas Rifki atas waktunya dan kesempatannya. Saya bagian ya, dari tim podcast Political Energy. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya Mas ya, Rifki. makasih. Baik, mungkin itu dari perbincangan kita dan diskusi kita di hari ini merebut kembali hak atas air. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube kita. Dan juga jangan lupa mengikuti di Instagram kita di podcast di Political Energy yang dimana akan update berita-berita terbaru. Juga kita akan juga memulai dengan tema-tema yang mungkin viral dan lain sebagainya perihal energi. Mungkin itu saja dari saya, sampai jumpa di episode berikutnya.